Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah seorang bupati di Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Arif Rahman, Bupati Blora. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rini. Selamat pagi Bapak. Sebelum memulai ngobrol dengan Bapak Arif, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Arif Rahman menggaungkan visi sesarangan membangun Blora, unggul dan berdaya saing bersama seluruh elemen masyarakat. Visi tersebut termanifestasikan dalam misi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan berkelanjutan, mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Blora juga memiliki misi menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, serta membuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Blora berusaha mencegah anak putus sekolah, minimal harus lulus SMA dan SMK sederajat, serta menambah jumlah SMA dan SMK negeri di Blora yang masih kurang. Dalam hal kesehatan, sejumlah fasilitas kesehatan menyediakan layanan penjemputan darurat wilayah Blora atau home care dan Pandawa. Nah, dari sisi infrastruktur, Bupati Blora Pak Arif Rahman ini baru saja meninjau langsung sebuah jalan yang rusak ya Pak, di tengah hutan di Desa Kepoh, Kecamatan Jati. Bapak Arif Rahman menjelaskan separuh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan hutan jati milik Perum Perhutani. Nah, bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Blora dalam membangun kotanya, membangun daerahnya? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Blora, Bapak Arif Rahman, untuk tahu sejauh mana program sebagai kepala daerah. Siap. Nah, Bapak, setelah viral beberapa waktu lalu ya, jalan rusak di Lampung. Hari Jumat pekan lalu Bapak juga menemukan sebuah jalan rusak di Kabupaten Blora di tengah hutan. Nah, itu kondisinya seperti apa Pak ketika Bapak mengecek langsung? Jadi atas laporan dari masyarakat, kita berkunjung ke wilayah tersebut. Memang wilayah ini berada di kawasan hutan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa separuh wilayah kami ini adalah kawasan hutan. Betul. Yang mana ada sekitar 183 desa dari 271 desa di wilayah kami ini berada di kawasan hutan yang kondisi infrastrukturnya itu belum baik. Nah, kami memastikan atas laporan masyarakat tersebut memang ditemukan bahwa infrastruktur yang berada di kawasan hutan ini kondisinya belum baik. Nah, kita ingin bersinergi tentunya dengan BUMN, Perum Perhutani, dan juga dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PU maupun juga dengan Kementerian BUMN, dan juga mungkin nanti kami ingin juga dengan TNI untuk bisa membangun akses jalan infrastruktur yang berada di kawasan hutan ini. Karena memang kalau kita lakukan sendiri kami tidak mampu. Tentunya bersinergi antara masyarakat dengan TNI mungkin, dengan Polri, dan juga nanti dengan BUMN, yang mana sumber daya alam di wilayah tersebut adalah asetnya perhutani, yang merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Nah, status jalan itu kan ada macam-macam Pak ya. Status jalan pemerintah, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Kalau untuk di Desa Kepoh sendiri itu statusnya gimana Jadi itu Pak? gabungan, ada yang jalan desa, ada yang jalan perhutani, dan ada yang jalan kabupaten. Makanya tadi konsepnya adalah sesarengan. Dalam membangun ini kita bersama-sama. Begitu kemarin saya ke lokasi seperti itu untuk penanganan sementara, saya langsung minta Dinas PU untuk mengirim grosok istilahnya kalau di kampung. Nah, untuk ya minimal yang becek-becek itu ya, ditambal-tambal dulu, dirapikan dulu. Oke. Jadi itu strategi jangka pendeknya Pak. Nah, kalau jangka panjangnya tadi bersinergi wujudnya seperti apa Pak? Nah, bersinergi kami nanti akan ingin paparan ya dengan Perhutani maupun Kementerian BUMN, dan juga sinergi dengan TNI untuk bagaimana ruas-ruas jalan yang ada di kawasan hutan ini bisa kita bangun bersama. Karena ini adalah merupakan hak dasar rakyat yang memimpikan, merindukan untuk
jalannya bisa dibangun. Infrastrukturnya yang Tidak baik. harus dicor atau di hot mix, cukup diperkeras saja mereka sudah senang. Karena ini outputnya adalah bisa meningkatkan SDM masyarakat. Kenapa demikian? Kalau jalannya baik, anak-anak kita yang mau sekolah ke tingkat SMP, SMA ini lebih akan semangat. Nah, sekarang ini karena jalannya jelek, umpamanya dia harus ke SMP terdekat ini taruhlah bisa ditempuh dengan 2-3 kilo, karena jalannya nggak bisa dilewati, akhirnya dia harus muter sampai puluhan kilo. Nah ini kan. Dan juga akses kesehatan, biar mendekatkan juga untuk layanan kesehatan. Dan kalau pendidikan kesehatan ini sudah nanti baik, tentunya kalau infrastruktur jalannya ini diperbaiki, akses ekonomi akan dapat juga. Karena di dalam hutan yang saya tinjau itu rata-rata potensinya untuk bisa ditanam jagung. Jagungnya ribuan hektar. Nah, ini kalau infrastrukturnya baik, nanti harganya akan ikut naik. Kalau sekarang mungkin karena jalannya jelek sehingga harga jualnya Tinggi. tidak kompetitif gitu kan. Jadi diharapkan itu nanti juga berefek juga untuk pengentasan kemiskinan yang ada di desa-desa kami. Kami terus terang angka kemiskinan Blora itu masih dalam zona merah. Kemarin 12,3 turun 11,8. Nah ini kami harapkan nanti bisa sampai 10% lah turunnya. Nah ini salah satunya harus ditopang dengan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik, masyarakat ekonominya naik, otomatis angka kemiskinannya juga akan turun. Termasuk juga angka stunting. Nah, angka lama sekolah dan juga angka harapan hidup ibu dan anak. Jadi kalau ada jalan baik nanti kan kalau dia hamil bisa periksa sehingga ini bisa dijamin nanti bayinya sehat dan juga mungkin kalau ada ibu melahirkan karena ini di dalam hutan bisa tertangani dengan segera. Kita nggak ingin nanti kalau ada kasus karena mau melahirkan terus aksesnya jelek sehingga ini angka kematian ibu anak kami ini juga akan bisa terkurangi. Berarti multiplier efek sangat luar biasa. Jadi kami ini selama hampir 2 tahun saya jadi bupati, kita sudah membangun infrastruktur ini hampir 450 miliar. Itu bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun dari pinjaman daerah. Tapi kemampuan kami untuk membangun ini kan terbatas ya. Istilahnya PR yang dulu kami terima dengan kondisi keuangan kami ini istilahnya tidak sepadan. Nah, kita juga pasca kunjungan Bapak Presiden kami bersurat untuk bisa dapat impres jalan untuk membangun jalan yang ada di ruas-ruas hutan tersebut. Nah, ini insya Allah semoga juga dikabulkan sehingga infrastruktur kami ini bisa akan lebih baik lagi. Jadi problem utama kami terus terang di bidang infrastruktur. Dan itu meliputi atau berpengaruh pada berapa juta jiwa Pak yang ada di warga kami hampir 1 juta ya, sekitar 980.000 ya. Ada 16 kecamatan, ada sekitar 271 desa. Berarti benar-benar membutuhkan sentuhan untuk akses yang lebih baik ya Pak. Ya, dan kami juga berharap Tempo nantinya bisa membuat forum mungkin, forum paparan tentang kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah pusat maupun dengan TNI, dengan Polri. Alhamdulillah kita dengan Polri sudah ada kerjasama di bidang kesehatan. Jadi kami dengan Polri, saya menghibahkan tanah, Polri memberikan rumah sakit Bayangkara yang tahun ini insya Allah akan dibangun. Nah, nanti mungkin dengan TNI kita program tadi, infrastruktur, dan juga bisa nanti ketahanan pangan, air bersih, ya ini sangat diperlukan sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Apalagi Pak Kasat, Pak Dudung dulu pernah tugas di Blora. Betul. Nah, nanti semoga kita ingin TNI bisa hadir untuk bisa bersinergi dengan kami, terutama mengatasi persoalan infrastruktur jalan, jembatan, maupun tadi bidang pengairan. Karena kalau programnya bisa sinergi antara TNI dengan manunggal dengan rakyat, dengan pemerintah, dengan kepolisian, rasa-rasanya ini akan bisa membantu kami menyelesaikan problem infrastruktur ini.
Dari sisi biaya juga lebih murah, dan yang terpenting adalah semangat gotong royong. Kemarin saya juga mencanangkan TMMD, tapi kalau bisa nanti kita perbanyak lagi yang program kerjasama dengan TNI. Oke, Bapak, ini kan infrastruktur tadi kita sebutkan multiplier effect ya. Salah satunya pariwisata tadi. Nah, itu sebenarnya ada potensi apa Pak? Selain tadi Bapak bilang ada potensi untuk ekonomi masyarakat, nah apalagi Pak? Jadi kalau Blora ini karena separuhnya hutan, wisatanya juga wisata alam. Di dalam kawasan perhutani ada potensi pariwisata sumur-sumur tua, terus kemudian ada gua, ada juga beberapa pesona wisata alam, terus ada lokotur, dan yang lainnya ini rata-rata ada di kawasan perhutani. Oke. Nah, apakah akses ke sana sudah baik, Pak? Belum bagus semuanya. Belum bagus semuanya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Makanya kita ingin agar nanti bisa bersinergi sehingga akses menuju tempat wisata ini juga bisa kita bangun. Sehingga perekonomian masyarakat, termasuk melalui UMKM pariwisata juga bisa naik. Untuk pemberdayaan masyarakatnya sendiri seperti apa Pak dengan kondisi yang ada? Jadi gini, karena basis utama kami ini adalah petani ya, kita dorong bagaimana petani-petani di Blora ini ke depan harus inovatif, sesuai dengan tantangan zaman. Apalagi ini Pak Presiden sedang menggalakkan pertanian organik. Nah ini karena potensi kami di sektor peternakan, ini populasi sapi terbesar di Jawa Tengah itu di Blora. Sampai 270.000 ekor. Yang mana itu kalau bisa diolah untuk nanti dibuat pupuk organik, ini juga bagus. Jadi kita tetap bagaimana potensi berbasis lokal yang ada. Di samping juga UKM, sektor pertanian, peternakan, UKM maupun sektor kerajinan. Karena kami penghasil kayu jati, kita coba melakukan pelatihan-pelatihan untuk para perajin. Perajin tonggak kayu dan sebagainya, sehingga orientasinya bisa ekspor. Bisa ekspor. Selain juga potensi-potensi seperti briket arang, terus kemudian ada kelor dan sebagainya, ini juga kita kembangkan di Blora. Nah, apakah ada upaya dari pemerintah Kabupaten Blora untuk menggandeng stakeholder untuk meningkatkan kapasitas UMKM tadi, termasuk yang jati, yang kelor dan sebagainya? Kami sangat terbuka sekali untuk bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi, termasuk mungkin ada investor yang tertarik, termasuk BUMN untuk menjadi bapak angkat pembina BUMD atau BUMDes kami untuk nanti bisa dikembangkan potensi-potensi tersebut. Ya muaranya adalah mimpi kami bisa ekspor. Sudah ada beberapa yang ekspor seperti briket tadi ekspor, kelor ekspor, dan juga produk kerajinan kami juga sebenarnya sudah ekspor. Tinggal sekarang kita dampingi, kita bina agar kualitas produknya itu juga standarnya bisa internasional, nasional, sehingga bisa diterima di mana saja. Gitu. Tadi Bapak menyinggung tentang potensi wisata alam. Nah, kalau ada wisatawan yang mau datang ke Blora, selain wisata alam, apalagi yang bisa mereka nikmati? Wisata budaya. Kita ada Kampung Samin. Apa itu, jadi di Blora ada suku Samin, seperti kalau di Baduy ada ada Baduy di Banten, di kami ada suku Samin, yang mana ini ada perkampungan Samin. Di dalamnya ada budaya, ada kesenian dan sebagainya. Kita juga ada di sana wisata sastra, ada Pramudia. Masa kecilnya Pram, itu ada di Blora. Kita juga sedang mengembangkan wisata-wisata religi juga. Mungkin ada makam-makam sesepuh leluhur dulu yang kita bangun untuk meningkatkan kunjungan di sektor pariwisata ini. Jadi kita keseniannya ada barongan, legend, karena di kami ini jumlah grup barongannya jumlahnya ratusan. Kita ada pernah festival barongan. Barongan itu ya kalau di Ponorogo semacam reog, tapi di kami ini namanya barongan. Nah, kita ada juga wisata kuliner. Itu, Pak. Banyak sekali potensi kulinernya, ada sate, ada soto, ada lontong opor, lontong tahu, ada pecel dan sebagainya. Ini yang khas Blora banyak sekali. Jadi lidahnya pasti nanti akan cocok kalau sudah kena makanan Blora. Ada kopi koto, ada
serabi dan sebagainya, banyak sekali. Ditambah menikmatinya saat di tengah suasana alam yang Iya, segar ya Pak. Udara makanya pakai segar. daun jati, Nah, betulnya. sangat natural ya, Rasanya natural dan unik. Nah, oke. Pak, untuk mendorong pariwisata yang kuliner, festival, tadi seperti apa upaya Ya dari kita pengen pemerintah? kerjasama, mungkin sering mengadakan event bersama. Hmm. Mungkin nanti bisa juga dengan Tempo untuk kita mungkin jelajah pariwisata, jelajah kuliner yang kira-kira bisa diangkat dari Blora ini apa, harus woro-woro dipromosikan betul. biar masyarakat luas tahu bahwa oh Blora ini ada potensi selain juga dikenal sebagai kota migas, Cepu, Iya. kota pendidikan migas di sana, ada pusat pelatihan, ada sekolah politeknik migas. Nah, kita juga ingin mengembangkan bahwa Blora ini juga potensi kota yang juga ramah lingkungan. Kita menggalakkan program menanam pohon dan sebagainya biar tetap lestari Betul. sebagai kota yang concern terhadap lingkungan juga kita. Oke. Nah, Green City. Green City. Green City. Betul. Jadi pemirsa jangan lupa ya kalau lewat Jawa Tengah mampir ke Kabupaten Blora. Iya. Nikmati destinasi wisata alam, nikmati kuliner dan festival-festival budaya yang ada di sana. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Arif Rohman. Kita sudah di penghujung acara Teras Negeri. Saya persilakan Pak Arif Rohman untuk menyampaikan closing statement untuk masyarakat Blora dan masyarakat pada umumnya. Jadi untuk seluruh diaspora yang ada dimanapun berada, yang sudah sukses dimanapun berada, baik itu yang di pemerintahan, di birokrasi, pengusaha, pendidikan, jajaran di perguruan tinggi, akademisi, ayo sesarengan bangun Blora. Bahwa kampung halaman kita ini masih banyak perlu dukungan. Saya tidak bisa sendiri. Kita adalah konsepnya adalah sesarengan dalam membangun Blora ini. Kami undang untuk bisa berpartisipasi. Ayo pulang kampung, membangun Blora tidak harus di Blora tapi bisa dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, dari mana-mana untuk bisa memberikan kontribusi. Menjadi seseorang yang bermanfaat untuk kampung halaman. Biar kita tergolong menjadi khairun nasi yang faum linas. Bahwa sebagai manusia ini adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Kalau sudah sukses tentunya punya kepedulian untuk pulang ke kampung halaman, membangun kampung halaman kita agar Blora ini menjadi daerah yang maju, unggul, berdaya saing, yang harapannya adalah muaranya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang saya harapkan, termasuk sinergi dengan Tempo ini, membedah potensi yang ada, dan juga problem-problem yang masih kita hadapi, nanti bisa dibantu untuk dicarikan solusi penyelesaiannya seperti apa. Oke, jadi diaspora dari Kabupaten Blora, ini Pak Bupati sudah memanggil ya. Silakan datang ke kampung, pulanglah ke kampung halaman untuk kemudian membangun bersama Kabupaten Blora. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Teras Negeri. Saya Rini Kustiani berserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.